Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bekerja dengan teks menggunakan software Adobe InDesign. Prasyarat pengetahuan yang harus dimiliki untuk bekerja dengan teks adalah yang pertama, anak-anak sudah harus bisa membuka Adobe InDesign, paham dan bisa membuka lembar kerja baru, menguasai menu bar, toolbox, dan kontrol palet. Oke, mari kita ikuti video berikutnya. Bekerja dengan teks dengan software Adobe InDesign. Bekerja dengan teks terbagi menjadi dua subbab. Yang pertama karakter, yang kedua paragraf. Maksudnya adalah anak-anak nanti akan belajar bagaimana mengedit atau mengubah karakter. Dan subbab yang kedua adalah bagaimana anak-anak nanti akan mengubah atau mengatur paragraf. Baik, mari kita amati. Ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Untuk gambar A itu adalah contoh-contoh teks dengan ukuran yang berbeda, tetapi jenis hurufnya sama, stylenya berbeda, tetapi jenisnya sama. Contoh yang B itu ada beragam penulisan teks, mulai dari huruf besar, huruf kecil, kemudian huruf yang ditebalkan. Di situ ada angka 1 dan angka 2 yang dilingkari. Itu maksudnya anak-anak cukup mengamati berita 1 dan berita 2. Yang diamati apa anak-anak? Yang diamati adalah jenis hurufnya, ukuran hurufnya, style hurufnya, dan pada berita 2 yang ada tulisan angka 2 itu yang diamati adalah bentuk paragrafnya atau susunan paragrafnya. Setelah anak-anak mengamati gambar A dan gambar B, untuk mengetahui apakah anak-anak itu sudah paham betul apa yang tertulis dan termuat di gambar A, maka mari kita amati soal 1, 2, 3, dan 4. Baik, pada soal 1, setelah anak-anak mengamati gambar A, ya saya kembali ke gambar A. Setelah anak-anak mengamati gambar A, diamati, kemudian anak-anak lihat soal yang setelah mengamati gambar A, sebutkan 5 kata yang berbeda ukuran hurufnya. Diulangi, setelah mengamati gambar A, sebutkan 5 kata yang berbeda ukuran hurufnya. Sebutkan saja. Kalau sudah menyebutkan, supaya tidak lupa, soal yang kedua ditulis kata tadi yang sudah anak-anak sebutkan. Baik, itu untuk tugas pengamatan gambar A. Kita kembali ke gambar B. Setelah mengamati gambar B, tulislah 5 kata yang berbeda ukuran hurufnya. Ya, berarti gambar B gambar B ini silakan diamati, dicari 5 kata yang ukuran hurufnya berbeda di gambar B, bebas, silakan cari 5 kata yang ukuran hurufnya berbeda. Jadi yang diamati adalah ukuran hurufnya. Pada soal yang keempat, anak-anak tadi sudah melihat bahwa di gambar B itu ada berita 1 dan ada berita 2. Nah,
Yang diamati pada berita 1 dan berita 2 itu adalah model perataan teksnya. Model perataan teksnya, kemudian tunjukkan letak perbedaannya. Oke, kita kembali ke gambar B. Pada berita 1 dan berita 2 yang diamati cukup model perataan teksnya, model paragrafnya yang diamati. Ada berapa model paragraf, kemudian tunjukkan dari model paragraf itu perbedaannya apa saja. Silakan ditulis di soal nomor 4. Ya, baik anak-anak, ada kutipan dari Ibnu Qayyim. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan mempercayai itu bisa menjadi emas. Itu adalah kata-kata bijak dari Ibnu Qayyim. Ya. Setelah anak-anak belajar bekerja dengan teks submenu karakter yang hari ini kita pelajari, diharapkan anak-anak nanti di rumah bisa mulai praktek dan belajar sendiri, mencoba mencari produk-produk desain, misalnya kartu nama, majalah, atau mungkin koran. Judul-judulnya itu bisa anak-anak kerjakan dengan fasilitas mengedit teks menggunakan fasilitas submenu karakter. Semoga anak-anak bisa menerapkan